Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami di kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang diskusi pertemuan 7 tentang chat dan kolam chat. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Sukma Meilinda Sari dan teman saya Ika Syafara Dewi. Hadir. Ada Janesia Mataul. Hadir. Ada Silviana Dewi. Hadir. Dan ada Rizky Putri. Hadir. Oke, lanjut aja ya, kita bahas aja tentang penjelasannya yang akan dibacakan oleh Saudara Silviana Dewi. Baik, terima kasih Uma. Sebelum menjelaskan masuk ke source code atau ke codingan, kita bisa tahu penjelasan tentang bar chart itu apa sama kolom chart itu apa. Kalau misalnya bar chart itu kumpulan daftar kegiatan yang disusun, kayak susunan dalam kolom arah vertikal atau horizontal. Jadi itu menunjukkan skala waktu. Jadi tiap waktunya dari saat pertama mulai dari titik awal sampai akhirnya. Biasanya kegiatan bar chart itu digambarkan sebagai kegiatan yang panjang atau dengan bentuk diagram batang, kayak gitu. Itu untuk bar chart. Sedangkan untuk kolom chart itu digunakan biasanya untuk perbandingan data. Perbandingan data menunjukkan perubahan data dalam suatu periode waktu. Itu bedanya balasan source code-nya juga. Untuk bar chart akan dijelaskan oleh Ika. Iya, terima kasih Silvi. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan short code tentang bar chart. Sebelum bikin short code itu kita buka file terlebih dahulu, terus atur di nama. Setelah itu kita pencet finish. Nah, di situ akan ada nama kelasnya. Lalu kita input ya. Pertama di sini kita kasih import java.awt, java event window adapter, java awt event window event sama geom sama swing. Lanjut di bawahnya ada public class bar chart extend jpanel. Bawahnya public bar chart. Di sini ada bacaan di set river site. Di sini itu untuk mengatur kayak kanvas yang di depannya itu. Di situ ada ukurannya terserah mau berapa aja. Di sini kita kasih 650 sama 500. Terus di bawahnya ada di set background color. Nah, di situ terserah kalian mau background warna apa, mau putih, mau kuning, mau ungu, terserah kalian. Komponen atau grafik. Nah, di sini bawahnya itu super.pen komponen, grafik 2D, terus sama general path-nya. Di sini ada bacaan GP move to sama GP lane to. Di situ itu fungsinya hanya untuk permulaan titik, seperti ini yang ada di contoh di gambar ya. Di situ kan kayak ada garis kecil-kecil ya. Nah, di situ namanya GP lane to sama move to. Untuk ukurannya itu diatur sesuai sama diatur sesuai apa sih, Canes? Garis-garisnya itu Apa? Yang garis yang GP move to sama lain tuh. Oh ya. Jadi kalau misalkan GP move to itu permulaan titiknya itu dari mana? Jadi misalkan nih ya, GP move to yang ini kan 77,50. Ini yang
N10 ya. Nah, berarti jarak dari yang kotak kiri, pokoknya dari batas kiri ke garis yang N10 itu adalah 77. Terus jarak dari atas sampai ke garis yang N10 itu 50. Nah, begitu juga ke bawahnya ya. Sama. Terus di bawahnya itu ada gp.closepad sama g2.draw. Di sini kita tulis g2.drawString n10 n10,50,70. Di situ gunanya n9. Semakin tinggi angka yang belakangnya itu, kayak seperti 70-nya itu kita ganti tuh, lebih tinggi. Maka dia akan semakin ke bawah angkanya. Jadi semakin nggak kelihatan, kayak menjauh. Terus kalau misalkan kita kayak tinggiin juga angkanya, dia semakin merendah. Terus dia kayak sama sebaliknya kayak gitu juga. Habis itu di sini kan ada bacaan N10, N9, N8, 7 sampai 2. Nah, itu diatur ya. Jaraknya sesuai sesuai garisnya. Terus di sini ada bacaan g2.drawString 077 sampai 470. Gitu sampai 120 kan. Itu untuk garis yang bawah tuh, yang ada angka 0, 20, 40, 60, 80, 120-nya. Di situ Di situ kan angka belakangnya sama tuh, 470 semua, ya kan? Kenapa angkanya 470 semua? Di sana supaya itu angkanya sejajar. Semakin kecil angkanya, kayak misalkan 470 itu diganti 370. Dia semakin sama. Terus yang 330-nya itu yang bawah kan misalkan diganti itu sama dia untuk mengajar juga sesuai dengan sandikan. Set code terus rectangle itu yang pink ya. Di sini kan lagi loading ya, Nes ya. Soalnya ada angka 80, 105. Jadi kita harus nyamain rectangle-nya itu garisnya itu sebelum angka 40 gitu. Ngerti nggak? Ya. Nah, terus sama tuh seterusnya yang di bawahnya itu ada bacaan 80. Nah, stop. Nah, di situ yang kedua ada bacaan 80, 105, 105 sama 15. Garis miring 36 kan. Sama kayak tadi, kita harus atur rectangle-nya itu sebelum yang angka 40-nya itu yang di bawah. Gitu. Terus sama sampai bawah juga. Kayak ini nih, angka yang ketiga dari bawah. Di situ kan ada angka 80, 345, 300 sama 15. Garis miring 2, 100 kan. Itu garis miring 100 itu kan ada tuh di bawah garis horizontal ya, kalau bawah ya. Ya. Iya, betul. Iya. Ya, garis horizontal kan di bawah ada angka 100. Jadi yang garis persegi panjangnya itu harus mentok. Nah, harus mentok di angka 100.
Gitu, tidak boleh lebih. Nah, lanjut ya. Nah, terus di sini ada bacaan set series-nya juga, itu sama. Terus di sini ada bacaan G2.set color. Nah, di sini juga kalian bisa atur warna untuk apa namanya Diagram rectangle-nya itu batangnya. persegi panjangnya. Ya, diagram batangnya terserah mau warna pink, mau warna hitam, warna coklat itu terserah kalian ya. Nah, habis Biru itu boleh, biru. iya boleh terserah mau warna apa, ungu juga. Nah, terus di bawah ada bacaan public. Coba ke bawah lagi nih. Ganes. Udah, Ke bawah lagi, ke bawah. bentar ya. Sabar ya. Iya. Udah? Nah, Tuh. udah stop. Di situ ada bacaan public static void mainstream kan. Di sini ada bacaan G-frame, new G-frame. Jadi di sini kenapa ada bacaan bar chart itu buat tampilan apa namanya? Tampilan kanvasnya ya. Tampilan kanvasnya itu biar ada di atas. Nah, terus kita ketik add override Bukan public kanvasnya void. Kak, tapi itu di frame saat kita running. Itu di frame internalnya. G-frame internalnya. Gitu, Oh iya. G-frame. Iya, berarti itu buat nama, terserah kalian mau namain barchart atau nama kalian itu terserah ya. Nah, terus di sini kita ketik add override public void window closing. Nah, terus di bawahnya ada bacaan system exit. Nah, jadi kalian bisa nge-close si apa namanya? Frame-nya tadi. Udah segitu aja yang saya bisa jelaskan untuk untuk diagram bar chart-nya. Selanjutnya saya serahkan kepada Chanesia Marpaung Makasih, untuk menjelaskan Ika. kolom chart. Ya, Sama-sama. Janet. Oke, bentar ya, loading nih guys. Kebanyakan di laptopnya banyak buka semuanya sih, jadi butuh Iya, perhatian. Gitu ya. Iya. Kolom chart mengisi kolom. Oke. Malam teman-teman. Malam. Sekarang aku mau jelasin yang kolom chart. Sebenarnya sih ini hampir sama yang bar chart, cuman kan dia batangnya di bawah kan, kalau tadi kan di samping. Apa namanya, diagramnya. Oke, ininya sama kayak yang tadi. Untuk yang importantnya, terus ini juga set preferred size-nya, ukurannya lebih kecil ya. Tadi kan dia 500, ini kan 400 sama 300. Ini background-nya sama, all white. Ini juga bisa diganti-ganti bebas. Mau warna apa. Lalu ini grafik 2D ya, GB maksudnya, dua. General Pad GP. General Pad itu apa sih? General Pad itu garis-garis
Ya garis-garis gitulah pokoknya ya diliatin. Terus GP move to sama GP line to. Kayak yang tadi aku udah jelasin di awal. GP move to itu hanya untuk kita menarik sebuah titik gitu lah ya. Nah, kalau GP line to itu untuk menarik garisnya. Ini aku tampilin dulu hasilnya dari ini lebih kecil kan, tadi dia lebih gede. Mana kok belum ada? Nih, ini GP move. Oh, belum ya? Nah, nih. Nih, jadi ini GP move to 30-50. Ini tuh yang di mana sih? Dia yang titik yang di 120 ini nih. Iya. Jadi dari kiri jaraknya 30 ke sini. Terus dari atas sampai ke titik 120 itu jaraknya 50. Tuh. Terus yang GP lain tuh bawahnya kan 370 ya. Tuh. 370, 50. Kalau ini itu 30, 50. 30, 50. Terus yang bawahnya 30, 50 yang ini kan aku ada garis miring, garis tegak di awal. Ini itu yang ini nih. Itulah ya. Terus yang bawahnya sama tuh. Pokoknya ini tuh ada yang move to-nya pasti ada 8. Line to-nya juga pasti ada 8. Jadi kayaknya ini mah disesuaikan sendiri ya. Iya, benar. Iya. Jadi kita Sama kayak move ngeprint to-nya. loh. Betul. Kayak kita buat di kertas. Iya benar. Kan kalau Iya, kita iya. ngasih sisi 2 cm, kita titikin dulu kan. Baru kita tarik garisnya. Nah, titik itu dinamainya move to. Nah, itu pas kita udah garisin. Oke, terus lanjut yang GD drawstring.